Kemudian kami melihat situs pangcalikan atau palinggihan. Palinggihan merupakan sebuah batu bertingkat-tingkat berwarna putih, berbentuk segi empat. Secara sepintas bentuknya menyerupai yoni yang dibalik, sehingga digunakan sebagai altar di sekelilingnya ditambahi beberapa batu kecil, sehingga memberi kesan seperti sebuah dolmen atau kubur batu. Letaknya berada dalam sebuah struktur tembok yang lebarnya 17,5 kali 5. Curhatna ka Ustad Ucu. Ustad Ucu adu lucu nu tawaduh. Jamaahna selamat dunia akhirat. Curhatna ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad Ucu atuh. Curhatna ka Ustad Ucu. Ustad Ucu adu lucu nu tawaduh. Jamaahna selamat dunia akhirat. Curhatna ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sobat Ustadz, apa kabarnya Anda dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dibimbing dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami di Studio Bandung TV menyampaikan salam terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, seperti biasa setiap hari Jumat jam 7 pagi di program yang kita tunggu-tunggu, program kesayangan kita, yaitu program Curhat ka Ustad bersama guru kita, ulama kita yang siap berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi konsultasi. Beliau adalah Ustadz Ucu Najmuddin MPD CHT. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini alhamdulillah juga ya kehadiran Majelis Taklim Anaila Sukajadi. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Alhamdulillah, darah ramang sadayana itu. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya Pak. Tema kali ini yaitu tentang kurban berbuah surga. Nah ini seperti apa Ustadz? Silahkan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, saya mengucapkan bela sungkawa atas musibah yang menimpa santriwan dan santriwati Pesantren Persatuan Islam Ketapang ketika mereka mengadakan acara akhir tahunan di Pangandaran. Malahan informasinya ada yang meninggal dunia terseret ombak. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan menerima dengan ketetapan dan kesabaran yang luar biasa, dan almarhum yang meninggal dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena tanpa terikat batin yang kita berikan kepada mereka, kita tidak ada hubungan. Tapi ternyata saya sering ngisi di Katapang, di pesantren juga Katapang di sana, dan saya cukup mengenal anak yang meninggal dunia itu, gitu kan. Cukup mengenal karena kalau pengajian selalu ada gitu kan, selalu melihat gitu kan. Jadi untuk Pesantren Persatuan Islam yang ada di Katapang, mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang terbaik lah menurut Allah, dan pesantrennya semakin dikenal, semakin semakin diberikan kemudahan oleh Allah ya. Itu yang pertama, mungkin itu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini ataupun hari-hari ini kita menjelang ya Idul Kurban.
dan nanti pada tanggal 9 Zulhijjah itu dianjurkan kita untuk saum tanggal 9 Zulhijjah. Indonesia kan sudah memutuskan 10 Zulhijjah jatuh pada hari Senin. Berarti nanti saumnya adalah pada hari Ahad. Begitu ya. Jadi saum ini emang dinamai saum Arafah. Walaupun Arafah, wukuf di Arafah yang tahun ini jatuh pada hari Sabtu. Kan jatuh hari Sabtu nih. Karena beda, karena emang sudah ditetapkan Arab Saudi jatuh pada hari Sabtu, maka kita di Indonesia mengacunya tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia. Karena Idul Adha itu sudah ada tahun 2 Hijriah. Sedangkan haji itu syariatnya haji wada itu kan tahun 10 Hijriah. Jadi sebetulnya kalau kita saum Bu berbeda dengan wukuf di sana, emang awalnya juga tidak ada kaitan. Cuman 9 Zulhijjah disebutnya saum Arafah begitu kan. Nah, bagi kita yang di Indonesia tetap kalau ibu bapak mau melaksanakan yang 1 hari itu tanggal 9 Zulhijjah dan itu mengkiparati dosa kita. Ya. Nanti kalau ada kesempatan hari Ahad kita saum begitu kan ya. Jadi tidak ada kaitan dengan mereka sedang wukuf karena emang Idul Adha dari 2 Hijriah sudah ada. Dan saumnya sebelum Idul Adha itu sudah ada gitu kan. Nah, begitu nanti ada saum Arafah atau ada ibadah haji, ada syariat ibadah haji tanggal 10 Zulhijjah baru Bu itu nama menjadi saum Arafah. Sebelumnya juga sudah saum itu gitu, ada saum itu. Makanya Rasul menyampaikan ada perkara-perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Salah satunya saum Muharram 10. Yang kedua Tis'an min Dzulhijjah tanggal 9 Zulhijjah. Ini nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Ayyamubid yang ditinggalkan oleh Nabi, yaitu 13, 14, 15 setiap bulan. Kemudian diantaranya sholat tahajud. Nah, begitu ya. Ini yang saya sampaikan untuk memberikan ketetapan lah supaya regreg nyebutnya. Bapak Ibu regreg ya lamun bade saum ayeuna. Nah, cenah engke di dituna kan wukuf Arafahna dinten Sabtu. Nah, urang saumna sawios da teu aya hubungan. Da dina aya hubungan ge waktos bakal benten. Nya, urang lama tos subuh itu bahkan teu acan. Ya, jadi tetap aja kita mengacu ke sana. Jadi ini saya tidak membuat sebuah kontroversi, tetapi untuk menguatkan supaya tidak ada pikiran, aduh senang kumanya. Insya Allah Bu ditampinya, mudah-mudahan. Nah, setelah itu tanggal 10 Zulhijjah itu ada syariat. Nah, kalau di sana namanya udhiyah. Kalau di kita namanya Idul Adha ataupun kurban, begitu kan. Itu hampir semua. Kalau yang ibadah haji kan itu mesti menyembelih. Kalau yang tidak ibadah haji kan hukumnya sunat. Itu hukumnya sunat. Makanya yang menjadi pokok utama adalah apa? Ini persoalannya adalah tidak setiap orang bisa kan? Tidak setiap orang mampu kan punya. Kabayang lamun Indonesia kabehanana umat Islam kalurban. Cing kira-kira ke mana dibagikeunana? Kayak lamun ayeuna 216 juta we tinggal. Nya orang Indonesia muslim unggul, terus kurban sadayana. Sok ibu etang. Berarti nanti setiap umat Islam itu akan kesulitan siapa yang menerima daging kurban. Sami wesang di ditu. Di ditu Bang Bu upami udhiyah kan kesulitan siapa yang menerima. Karena setiap orang ataupun menyembelih udhiyah. Makanya sebagiannya ada yang ditransfer kemana gitu kan. Karena emang begitu. Nah, tapi di Indonesia alhamdulillah, di kita alhamdulillah tidak semuanya kurban. Alhamdulillah, nah usah alhamdulillah mun pan lamun sadayana kumaha atuh. Pan di antara ciri kiamat teh lamun tos teu aya nu nampi sodaqoh. Nya. Kabayang ku ibu ngaharulang daging. Ngajalmi sok doma hiji atau sapi ku tujuhan. Kan ibu ge moal katuang sadayana dan nu pokona mah tiasa kabagikeun. Kan itu kan sedekahnya itu di sana. Dan ini sampai hari kiamat orang yang menerima akan selalu ada. Tapa ibu lamun tahun ayeuna teh sanggup kurban, kudu siap narima daging kurban. Ya, insya Allah. Siap itu kudu. Eta mah siap pisan Ustaz. Insya Allah Ustaz tahun ayeuna abdi tanaga ageng kanggo narima daging kurban. Ya, karena kuncinya adalah kan sedekah ataupun ibadah maliyah itu kan harus ada transformasi. Tidak boleh satu benten jeung salat. Ari salat mah ibu bapak sawios eueuh batur ge disebutna salat munfarid. Nya, lamun aya nu sanes disebutna berjamaah. Ari sedekah mah teu tiasa. Zakat, sedekah teu tiasa kedah anu nampi. Kalau tidak ada yang menerima gimana? Itu kan menjadi tidak sah.
Nah, seperti itu. Makanya di sini bagaimana kita yang sudah pernah berkurban agar kurban kita betul-betul berbuah surga. Nah, eta. Jadi itu anu tiap tahun kurbannya, tapi urang teh asa teu kaharti teh ditampi moal ku Allah. Da qabil ge sami Bu kurban, tapi teh diterima ku Allah kan. Pataku atau patoku bila ada yang diterima, ada yang juga dia itu ditolak oleh Allah. Ada 3 syarat agar sesuatu yang terbaik, persembahan terbaik itu kan harus baik. Paham saja? Kalau ibu mempersembahkan kepada seseorang bapak sesuatu yang baik, maka itu harus yang terbaik. Kalau ingin dianggap baik. Lamun rek sodakoh baju ulah nu urut. Nya. Naon sababna bisi kudu narima ge teh dipake. Tapi kan silahkan kita mengumpulkan baju bekas. Begitu dikirimkeun ka ditu teh, ku itu ge didaruruk. Da urang lagi geus dipake. Kan sedekah terbaik itu adalah apa? Yang terbaik. Begitu. Tapi eta teh hese meraktekeunana. Anger we milian sapi jeung domba nu murah tapi hayang badak. Sok, da ka mana-mana ge kitu. Tah urang neangan anu murah tapi badak. Kabehanana kitu. Teu kapikir keun bae mahal ge leutik dan nu penting mah naon. Nah, itu tapi tidak pernah terbayangkan ke sana. Tapi dah manusiawi, Bu. Urang ge manusiawinya. Urang ge mun narima daging kurban masih teh dipilihan mana nu mere gede. Lamun masihanana badag abdi ngaos kadinya. Komo nu tara mere mah moal erek eureun ngaji kadinya sia. Naon unggal kurban tara mere. Nah, begitu. Karena apa? Karena ada kata kuncinya. Ada 3. Persembahan yang baik itu dengan 3 poin agar diterima dengan baik oleh Allah. Yang pertama adalah jangan terjadi konflik. Nah, Kang Hedinya leres kan lamun urang bade korban teu kenging konflik, Bu. Aduh, ieu teh mayar heula hutang, kurban heula. Kan eta teu kenging. Lamun moal Bu, lamun rek mayar utang rek kurban. Nah, margina karena tidak boleh terjadi apa? Ini perang batin tidak boleh. Perang batin tidak boleh. Kan Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail kan harus tenang dulu. Harus tenang dulu. Tidak boleh ada konflik batin. Orang yang karena Allah itu tidak boleh konflik batin, tidak boleh. Tinggal punya di Al-Qur'an, Pak. Fa ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Orang itu beribadah satu kudu wareg. Nu kadua kudu tenang hate. Ibadah mah teu kenging. Sok ibu bapak keur salat lapar. Da eta teh pabeulit ieu teh. Nya. Kenapa? Orang yang ibadah haji, orang yang umroh itu kan harus isi dulu. Nggak bisa. Jalmi keur ngadoa ku kurubukan ngambek kali biasa lapar dan moal fokus atuh. Dan itu yang pertama adalah fokus lillahi itu karena apa? Pertama ibu bapak jangan konflik batin. Itu hebat sekali Nabi Ibrahim mengajarkan itu. Jadi lamun urang sodakoh konflik batin eta teh tiasa teu ditampi. Aduh seumni lebar tadi anu kacabutna 100.000. Padahal abdi teh cenah ade nyabut 5 anu ade nyabut 10.000 da sarua beureumna. Terus saya di pikiran eta anu 100.000 asup kana kenceleng nepikeun ka nyusul ka DKM. Punten Bapak tadi anu 100.000 nyungkeun angsulan 80. Coba itu kan ya karena ibu emang lillahinya adalah 10. Lillahinya 10. Makanya kalau terjadi konflik batin ya ambil saja. Karena tidak boleh terjadi konflik batin. Kenapa Allah lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kan yang paling pokok itu kan. Kenapa takwa? Karena jangan konflik batin. Teu kenging Bu, lamun bade sedekah, bade ibadah maliyah teu kenging, utang itung teu kenging. Kudu lepas we gitu. Karena Allah mah wios datos dipasihkeun. Model urang niceun nya. Pan urang teu mikiran tadi tuang gepuk atau naon. Begitu keluar memangga we. Lu kan dipelong kalau sia tadi gepuk 50.000 di pikiran gerak. Akhirnya apa ya tidak lepas. Tidak lepas. Sesuatu yang tidak lepas itu tidak akan berbuah surga. Karena di surga itu lepas, Bu. Di surga itu tidak ada cemburu, di surga tidak ada dendam, di surga tidak ada nafsu-nafsu kegorengan. Di surga mal jalmi teh lepas. Semua orang lepas tanpa melihat siapa yang ada di hadapannya. Itu yang pertama. Jadi syarat yang pertama teh kenging galau pada ibadah maliyah nya. Ulah proses rek dibikeun ka panitia cabut deui. Rek dibikeun cabut deui. Kurangan saeutik neangan anu pangmurahna. Anu sapi tiasa 2,5 juta. Nabikeun ka kukulilingan aya meureun CF 5 kecamatan. CF 1 juta kukulilingan teh. Atuh lain tadi we ibunya.
Ini begitu. Jadi orang itu udah lepas ini. Berapa Ustadz? Sekian. Oh iya insya Allah. Malah saya tambah ya untuk operasionalnya. Kan lepas begitu kan. Orang lepas begitu. Sok bu ngarah ditampi ku Allah lebar. Kenapa qabil tidak diterima? Karena hitung-hitungan. Qabil itu kan dia menyerahkan untuk mencinta, untuk apa? Untuk mencinta atau untuk mengawin atau bernikah dengan siapa? Iklimah dan Labuda. Karena Iklimah ini cantik banget. Dan dia ingin. Akhirnya apa? Dia memberikan yang paling jelek, akhirnya tidak diterima. Karena dia menginginkan itu. Kan itu begitu. Kayaknya, pokoknya tong hitung-hitungan weh. Korban atau maliyah mah. Tong dihitung-hitung. Jadi, lamun urang bu, badan nuangkeun jalmi, tong dihitung-hitung. Tos lamun aya mah, ku urang dibikin anu terbaik. Duh, cenah lebar. Ah iya jeung ceplok nog. Entong jeung daging lebar daging maksudnya 30.000 ya ceplok dog 1.500. Karena orang begitu kalau mau polnya dengan nog lamun polna jeung daging gitu maksudnya masa urusan mah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua harus jenis yang terbaik. Itu cara surga. Karena di surga itu kan tidak ada sesuatu yang tidak terbaik. Allah itu menyampaikan sesuatu yang terbaik. Makanya nanti di segmen selanjutnya kita akan berbicara tentang kambing dan sapi yang seperti apa yang tidak boleh dikurbankan. Sehingga dia kalau dikurbankan tetap tidak diterima. Tah nu kumaha engke teh. Baik, Masya Allah. Itu barusan juga baru dibahas dua ya, agar kurban berbuah surga itu yang tadi kata Ustaz jangan hitung-hitungan, yang kedua berikan yang terbaik kayak gitu ya Ustaz ya. Ya. Dan nanti ada pembahasan tentang kambing dan sapi apa yang berkurban tapi tidak diterima. Nah, tapi kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Curhat Ka Ustadz. Ustadz Ucu Atuh, Masya Allah. Curhat ka Ustadz Ucu. Ustadz Ucu adu lucu nu tawadu. Jamaah dan selamat dunia akhirat. Curhat ka Ustadz Ucu. Curhat ka Ustadz Ucu atuh. Bila anak-anak Anda dan keluarga ingin soleh dan berkah, titipan kurban Anda akan menjadi wasilah untuk meraih itu. Mari bergabung bersama Pesantren Holistik Al-Mutmainah untuk berkurban sesuai sunnah dan sesuai doa kita. Ingin meningkatkan kualitas pola hidup yang lebih baik? Telah dibuka kelas lansia di Pesantren Holistik Al-Mutmainah. Sebuah program ajar bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pola hidup lebih damai dan husnul khotimah. Dilengkapi dengan materi unggulan seperti pemulihan batin, tibun nabawi, healing Quran, sehat lansia, dan juga kegiatan menarik lainnya. Daftar sekarang juga. Terbatas hanya 30 peserta setiap kelasnya. Untuk pendaftaran, hubungi kontak yang tertera di www.pesantrenholistik.com. Bila anak-anak Anda dan keluarga ingin soleh dan berkah, titipan kurban Anda akan menjadi wasilah untuk meraih itu. Mari bergabung bersama Pesantren Holistik Al-Mutmainah untuk berkurban sesuai sunnah dan sesuai doa kita. Curhat ka Ustadz Ucu. Ustadz Ucu adu lucu nu tawadu. Jamaah dan selamat dunia akhirat. Curhat ka Ustadz Ucu. Curhat ka Ustadz Ucu Atuh, Masya Allah. Curhat ka Ustadz Ucu. Ustadz Ucu adu lucu nu tawadu. Jamaah dan selamat dunia akhirat. Curhat ka Ustadz Ucu. Curhat ka Ustadz Ucu Atuh, Masya Allah.
Baik, program Curhat ke Ustadz dipersembahkan oleh Pesantren Holistik Al-Mutmainah, kemudian didukung oleh Percetakan Cahaya dan Kamil Gold. Yuk zakat, infak, sedekah, berwakaf, berikan dan beramal di Pesantren Holistik Al-Mutmainah, semoga jadi pahala jariah. Kemudian di Pesantren Holistik Al-Mutmainah ada program spesial ya. Yang pertama ada kurban hafizoh. Bagi Anda yang mau menitipkan hewan kurban, silakan hubungi ke nomor yang ada di bawah ini atau silakan langsung di-kris ya. Di-kris ke yang ini nih ya, di kiri bawah ini, silakan kris menggunakan handphone. Titip untuk zakat, infak, sedekah, atau wakaf, atau kurban. Silahkan kemudian konfirmasi. Kita juga ada program spesial di sana, manasik umroh untuk anak ya, untuk TK, SD, SMP. Di sana sekaligus boleh berenang, ya, sekaligus include berenang, makan, senam otak, kemudian jogging track, sampai ke pelatihan motorik anak. Dan di sana juga ada program kelas lansia dan rihlah tarbiyah. Silakan untuk Anda, yang mau hadir ke Pesantren Holistik Al-Mutmainah, hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Kemudian yang mau zakat, infak, sedekah, berwakaf, kemudian dan berikan beramal, boleh kris ke nomor yang di bawah ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi bersama Ustadz Ucu Najmuddin MPD CHT. Ustadz, yang tadi Ustadz, yang ketiga apa Ustadz? Agar kurban berbuah surga itu syaratnya Ustadz? Iya, jadi kalau tadi kan nilainya nih, tidak boleh terjadi konflik. Nah, yang kedua adalah jenis yang tidak boleh dikurbankan. Contoh begini ya, kenapa ada hadis ini? Karena gini, kalau kita kalau ada orang sakit, lalu kita tengok, lalu kemudian kasih makanan, dan makanan ini tidak sesuai dengan orang sakit, itu pasti dibuang, ataupun dimakan orang lain. Logikanya begitu aja. Kanu tipes mah tong masihan rujak. Nya, kanu tipes mempasihan naon bubur sumsum lah gitu kan ya. Kemudian apa susu, iya mau dipasihan rujak geranya samol oncom. Bukan tidak boleh, masalahnya kan dia sedang sakit begitu kan. Nah, Rasul mengatakan arbaatun la yujzina fil adhi. Ada 4 yang tidak boleh dikurbankan. Dan dia tidak mencukupi dan tidak akan diterima. Dalam kan yujzina itu artinya tidak diganjar. Kenapa? Yang pertama adalah al-aura'u al-bayyinu auruha. Yang pertama yang buta. Itu kan anu teu ningal. Nya. Eta gini Ustad kabehanana ditarungtun berarti teu ningal. Henteu eta mah ditungtun mah bukan karena dia itu tunanetra. Jadi yang dia si binatang itu tidak bisa melihat, karena binatang ini Bu, kalau dia tidak melihat persis si matanya itu kan kelihatan. Cacat begitu kan. Teu kenging. Jadi walaupun besar, walaupun dagingnya bagus, tapi kalau dia buta tidak boleh. Yang kedua al-maridotu al-bayyinu maroduha. Yang kedua yang tidak boleh sakit. Tekenging nu teu damang. Nya. Ke kan aya nama di tes ku kesehatannya. Oh iya sehat, ieu henteu. Tidak boleh. Makanya dulu tidak boleh ada ataupun binatang-binatang yang dia memiliki penyakit tertentu. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah al-arja'u bayinu dol'uha. Tidak boleh pincang ya, tidak boleh pincang. Kemudian wal kasiratu allati la tunfi, yang latunki. Yang keempat adalah apa? Yang dia itu tidak ada sumsumnya. Berarti harus sesuai umurnya ya, tidak boleh kapan saja. Iya udah pedah ibu bapak gaduh domba, gaduh muning, gaduh sapi, tekenging kedah sesuai dengan umur. Kenapa? Karena yang tidak boleh yang tidak ada sumsum. Disinilah ini jenis nih ibu. Artinya yang dikurbankan adalah yang terbaik, betul kan? Yeah. Kan ke bade dituang, ya. Ulang nu gering, kayak di mana ke dagingna kemudian ada penyakit lalu dimakan, itu kan jadi berpenyakit. Ini kan jadi merugikan orang lain. Belum lagi kita juga yang memakannya. Makanya kan tidak boleh yang begitu. Makanya Rasul menganjurkan sebelum tanggal 10 Zulhijjah kita dianjurkan untuk menahan dulu untuk merawat satu kumis, bulu-bulu dan kuku. Kanggo naon Bu eta teh? Kapa kanggo engke di mana nu ieu aya eta dina waktosna kan disampurnakeun ku eta. Tah kitu. Jadi ibu ya contoh, ibu di dia nu bade kurban, bapak nu bade kurban. Nah ini nanti kita tunggu dulu ini. Tekeng kuku heula gitu kan ya. Kumis, kanggo naon? Nanti ditakutkan kurban turun dari mobil tijalikeun. Kita disebutnya al-kasirah. Kemudian dia pecah kakinya. Lalu kemudian dia sakit. Lah, bagaimana? Ini kan udah hari H. Bagaimana nih udah hari H? Bagaimana caranya? Ibu nanti pada hari H bapak teu kuku tah. Kamu nyampurangkeun nu eta. Atau murun kumis gitu kan. Kumis bulu-bulu naon nu aya di urang. Ngan engke neuk teukan kuku sareng murun kumisna entong di tempat mencit.
nya di bumi we eta ge mun tos aya informasi bahwa kurban ini ada yang cacat. Begitu. Kalau tidak cacat gimana? Tidak ada masalah. Mangga we ibu. Kumaha Ustad abdi da teu kurban abdi mah kenging teu ngukut kuku jeung kumis anu teu kurban mah teu aya anjuran. Mangga we eta mah. Bade ngukut kumus bade teu ge. Ari ibu kaon naon ngukut kuku nya sana kaon nyanak daging supados gampil. Tidak ada anjuran seperti itu. Jadi ini hebatnya Rasul menganjurkan teu kenging nu cacat, teu kenging nu teu damang, teu kenging anu sumsumna teu ayaan. Berarti betul kalau ingin diterima gimana? Harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Buktinya Qabil tidak diterima kenapa? Karena memberikan sayur dan buah-buahan yang jelek. Itu tidak diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Waktu dan caranya harus sesuai. Kade bu ieu teh janten syarat ieu teh ditarima kurban urang teh. Jadi teu kenging iraha wae mencitna. Wa man dabaha qabla salat falyu'id. Barang siapa yang menyembelih sebelum beres salat Id, maka harus diulangi. Kenapa? Karena dia falyadbah li nafsihi. Dia hanya sembelihan biasa. Tetapi kalau disembelih seperti dia atau setelah salat Id, maka itu sembelihan yang diterima oleh Allah. Ibu kurban ya bapak kurban. Jaga tos dipayun mencitna bada subuh. Urang can beres salat Id. Kade teu kengeng eta teh. Cek begitu ditaruh teh jagal. Nah, mang tos beres ngarah tenang lain ngarah tenang teh ditarima. Teh ditambi eta teh kedangan tosan heula urang salat Id. Ibu Idnya di mana? Bapak Idnya di mana? Ini kenapa? Karena ini proses ketika disembelih. Contoh nih, maaf ini. Ini satu sapi nih. Ini satu sapi. Satu sapi kan 7 orang. Kadang-kadang tempatnya beda-beda. Ibu ieu mah di dieu idna, bapak ieu di dieu idna, ibu ieu mah di id. Nu ieu tos beres, nu ieu teh acan. Nu ieu tos beres, nu ieu teh acan. Kan itu akan ada pengaruh. Makanya dalam hukum fikih itu ada begini. Apakah semua harus beres dulu yang sholat id atau tidak? Karena untuk ibu-ibu ada yang dia terganjal untuk tidak sholat id kan. Yang penting nanti yang menyembelih dia sudah beres sholat id. Begitu. Mata tong miwarang punten jangan kita menyuruh kepada orang yang menyembelih padahal dirinya saja tidak tahu waktunya. Eta mah pintar mencit tapi teu apal hukum. Kan mau ditampi ku Allah. Nya. Karena saya pernah jadi panitia. Begitu kadinya domba geus bareres. Geus bareres bu di ieu kulitna tos beres tos dicacagan. Nah cing teh mang tos beres ieu. Mun tadi mencitna atau salat subuh teu meunang cing teh kudu beres heula salat Id. Mun abdi mah teu salat Id cenah kitu. Iya, jadi bukan masalah dia tidak salat Idnya tapi beres dulu yang kurbannya. Yang kurbannya. Kan ada orang yang dia itu lalu kemudian dia bawa domba lalu kemudian subuh udah disembelih. Ke orang itu diserahkan kepada Nabi. Cek Nabi teh nah cenah tos beres. Mun sanda tadi subuh cek Rasul teh teu kenging. Hadisnya dari apa? Dari Abu Burdah kalau tidak salah. Abu Burdah mengatakan, "Saya menyembelih hewan ataupun kambing setelah sholat subuh, sebelum sholat Id." Kata Nabi, "Falyu'id ulangi." Tuh tinggal syarat teh bu dugikeun ka kitu. Nu kadua, pa ahsinu dabha mencit ge kedangan ge peso anu seukeut. Non margina karena tidak boleh menyakiti binatang. Sampai kata Rasulullah, bu sato teh pak lamun bade disembelih teh kudu bahagia. Kade kudu bahagia sato teh. Jadi rek dipencit teh jadi greser. Jadi kitu cenah. Saur ilmu lamun kalau kemudian si pisau itu tajam, itu si binatang itu dia bahagia itu. Tapi lamun hesek binatangnya ceurik eta teh. Nah, itu karena emang ada aturan begitu. Pangian bunya ayeuna tinggal aya nu kitu kan. Pan di arah bade kita tak si otak tadi kita tak goler itu nih balabari kan itu tajam sekali itu ya kabayang ku ibunya lamun ayeuna dipencit lila dipencit teh nepikeun ka nu mencit teh ripuh gitu kan karena apa karena itu tidak boleh menyakiti binatang maksudnya adalah harus berbuat baik tuh bu eta teh namanya mencit kumaha usad babacaanana atos we bismillah ya Allahu akbar geresel beres sakitu. Dabah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakola Bismillahi Allahu Akbar. Rasul kalau menyembelih udhiyah beliau mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Tos sakitu doana. Tong panjang-panjang teuing. Eta cenah aya doa ini wajhatu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Eta mah doa iftitah.
Eta mah sanes doa mencit, eta mah doa iftitah. Engke bisi doma jeung sapi kumaha jo takbiratul ihram. Ya, atau saya bismillahi Allahu akbar. Engke teh wartosan punten bilih jadi panitia, bilih jagana teh ngadoa. Nya, atuh da ieu teh kan kanggo Allah. Pan kapungkur ge Bu mencit teh teu ngadoa, jadi berhala teh eta. Kenapa dia diserahkan untuk berhala, diserahkan ke gunung-gunung. Tapi lamun di bismillahan heula Allahu akbar mah tos bebas tina syirik teh. Tos bebas tina syirik. Malih aya hadis nu kieu, lamun hilap di awal di tengah bismillah, lamun hilap di tengah di akhir. Nya, saking ini supaya diterima oleh Allah. Begitu. Tuh tinggal nu kieu teh Kang Herdi. Jadi siga nu biasa tapi teh kudu apik teh nu kieu teh nya. Beres Bu, kalau begitu sudah disembelih eta teh daging teh kan kudu dipetakeun. Kudu kumaha ieu teh. Panitia teh kudu pinter atuh da. Pinter naon? Teu kenging kumaha. Malahan kata Rasulullah, orang yang menyembelih dan mengurus tidak boleh mendapatkan bagian dari daging kurban. Teu kenging. Ku abdi seunanya mencit, abdi mah nyungkeun hulu kan teu kenging. Teu kenging. Tapi lamun hulu dipasihkeun eta mah sebagai hak bagiannya itu boleh. Tapi kalau dia sebelum transaksi minta dulu itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib wa yakhruju min indi. Aku selalu mengeluarkan biaya khusus. Tetap kayak gini kan biaya operasional. Supados teu diburuhan tidinya. Adapun yang mengurus dikasih bagian atau daging kurban itu bagian daging kurbannya sebagai mustahik begitu. Bukan karena saya bekerja. Ibu sakitu miluan cenah tisu ieu prak-iprak ari abdi meuni kenging saeutik. Hanas tos meser areng lobana. Nah atuh meuni asa pede-pede teuing. Da teh aya kenging bagian Bu tina didamel mah. Mangga we sa dipasihanana we. Saya sampai begini. Dulu itu saya selalu ketika jadi panitia, nah itu di pasihan tilu mun cenah anu dua mah eta mah buruh didamel teh kenging. Mun rek dibere tilu we. Tong disebutkeun buruh didamel. Karena orang daging kurban itu harus seperti itu. Nah ini Bu ribetnya teh kalau tidak betul-betul mengikuti aturan sakut tidak diterima. Yang selanjutnya mustahik kurban kan cuma dua. Satu koni, yang dua mu'tar. Tos weh. Teu aya 8 daya. Teu aya 8 asnaf. Lohnya dua weh al-koni. Al-koni itu orang yang diam di rumah. Dia tidak pergi ke tempat penyembelihan. Ah calik we di bumi ibu masa di pasihanana. Nya ibu dengan tosan we disabar di imah. Jam 5 can aya nu mere we. Batur geus jararate urang encan. Paning geus meuli areng, geus meuli tusuk sate. Nah eueuh nu mere we tungtungna nyusul we ka DKM. Tadina teh hoyong koni teh kona calik di bumi ari pek teh teu kuat. Yang kedua mu'tar mah dia pergi sok aya nu geuningan ngantri ngariring ti duka ti mana eta teh jalmina teh jauh ngiring we ngantri sumping ka tempat nyembelih itu namanya mu'tar. Kita tidak boleh memilih karena di sini orang kafir, orang miskin, orang kaya boleh dapat. Karena di sini tidak ada miskin dan duafa tidak ada. Nu beunghar ge kenging. Termasuk orang yang kurban boleh memakan daging kurban. Kenging mangga. Subhanallah, Masya Allah. Ya itu Ibu ya. Islam itu begitu sempurna mengatur segala sesuatunya gitu ya. Kalau keluar aturan, nah itu yang harus kita pelajari gitu ya Ibu. Luar biasa. Baik, kalau begitu Ibu juga boleh nanti bertanya ya setelah yang satu ini. Dan Anda juga boleh bertanya yang lagi menyaksikan acara ini live streaming di bandungtv.tv. Jangan kemana-mana, tetap di Curhat Ka Ustad. Ustad Ucu atuh. Masya Allah. Curhat ka Ustad Ucu. Ustad Ucu atuh lucu nu waduh. Jamaahna salametkeunnya akhirat. Curhat ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad Ucu atuh. Bila anak-anak Anda dan keluarga ingin soleh dan berkah, titipan kurban Anda akan menjadi wasilah untuk meraih itu. Mari bergabung bersama pesantren holistik Al-Mutmainah untuk berkurban sesuai sunnah dan sesuai doa kita. Ingin meningkatkan kualitas pola hidup yang lebih baik? Telah dibuka kelas lansia di pesantren holistik Al-Mutmainah. Sebuah program ajar bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pola hidup lebih damai dan husnul khotimah.
dilengkapi dengan materi unggulan seperti pemulihan batin, tibun nabawi, healing Quran, sehat lansia, dan juga kegiatan menarik lainnya. Daftar sekarang juga. Terbatas hanya 30 peserta setiap kelasnya. Untuk pendaftaran, hubungi kontak yang tertera di www.pesantrenholistik.com. Bila anak-anak Anda dan keluarga ingin soleh dan berkah, titipan kurban Anda akan menjadi wasilah untuk meraih itu. Mari bergabung bersama Pesantren Holistik Al-Mutmainah untuk berkurban sesuai sunnah dan sesuai doa kita. Curhat, curhat, curhatnya ke Ustad Ucu. Ustad Ucu tak ada lucu nu tawaduh. Jamaah dah selamat dunia akhirat. Curhatnya ke Ustad Ucu. Curhat ke Ustad Ucu atuh. Masya Allah. Curhat, curhat, curhatnya ke Ustad Ucu. Ustad Ucu tak ada lucu nu tawaduh. Jamaah dah selamat dunia akhirat. Curhatnya ke Ustad Ucu. Curhat ke Ustad Ucu atuh. Masya Allah. Baik, program Curhat ke Ustad dipersembahkan oleh Pesantren Holistik Al-Mutmainah, kemudian didukung oleh Percetakan Cahaya dan Kamil Gold. Yuk zakat, infak, sedekah, berwakaf, berikan dan beramal di Pesantren Holistik Al-Mutmainah. Semoga jadi pahala jariah. Kemudian ada program spesial di Pesantren Holistik Al-Mutmainah, yaitu kurban hafizah. Jadi untuk Anda yang mau menitipkan hewan kurban, silakan hubungi ke nomor yang ada di bawah layar kaca Anda. Kemudian ada banyak program di sana, terutama untuk outing class ya. Ada manasik umroh untuk anak-anak TK, SD, SMP. Di sana sekaligus boleh berenang, sudah termasuk makan. Kemudian jogging track, senam otak, sampai pelatihan motorik anak. Di sana juga ada program rihlah tarbiyah. Ya, silakan bagi Anda yang ingin rihlah tarbiyah, tinggal ke sana, hadir, hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Atau langsung ke website www.pesantrenholistik.com. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini sesi tanya jawab, artinya yang di studio dulu deh. Ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan Ibu dulu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Curhat ke Ustad. Ustad Ucu atuh. Masya Allah. Perkenalkan nama saya Ibu Eda Kekaya dari Majelis Taklim An-Naila Sukajadi Bandung. Izin bertanya Ustad, bolehkah berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Jazakallahu khair. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu. Nah, ini Masya Allah ya pertanyaannya. Ustaz, boleh nggak katanya berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Ida matal insanu in kota amaluhu. Apabila orang meninggal dunia, maka seluruh atribut kehidupannya lepas. Termasuk gelar-gelar akademisi. Kalau ada profesor, doktor meninggal dunia, itu nggak dipanggil profesor lagi. Nggak dipanggil lagi doktor. Dia dipanggilnya mayit. Dia dipanggilnya jenazah. Orang yang meninggal atributnya saja udah hilang. Apalagi amalnya. Dia amalnya sudah lepas. Tapi ada 3 yang tidak lepas. 1, sodakotun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga, waladun solihun yadulahu. Ini atribut ini tidak hilang. Walaupun sudah meninggal, ini nempel terus. Saya sering kali menyampaikan, simkuring Bu jadi ustad, pun anak we tara manggil ustad. Ya, karena apa? Karena emang atribut yang nempel di kata udah belum meninggal juga belum meninggal juga udah hilang, apalagi sudah meninggal. Hebatnya seorang anak akan menjadi jariah bagi orang tuanya yang meninggal apabila dia beramal soleh. Atau sweki ngarah salamet. Anaknya berkurban atas nama dirinya. Otomatis mewakili semua keluarga itu kan. Kan ibu lamun di bumi ayat 7-an, ayah hiji weh. Kan anu 7 ieu teh bebas. Dan ibu ketika berkurban dari seorang anak itu ngocor pahala ka sepuhna nu tos pupus. Karena dia punya waladun solihun. Karena orang yang berkurban kan kudu soleh. Berarti ibu bapak bagian dari anak soleh. Saya meyakini ibu yang berkurban atas nama ibu dan bapak
nanti orang tua kita pahalana sarua. Nya, tos we cekap. Atos we ieu saha abdi Ibu Eti. Abdi Bapak Anda, Bapak Zulkifli. Ibu punya orang tua, Bapak punya orang tua yang sudah meninggal. Saya yakin pahalanya ngocor. Aya hadis nu ieu. Nya, Bapak saya juga udah meninggal, Bu. Tiap tahun kalau saya berkurban, ya atas nama anak saya, atas nama anak saya, atau nama ibu. Kenapa? Dan nanti ngocor kangopun Bapak. Da boga budak nu soleh, gitu. Ada terlibat sebetulnya, Bu. Ngagilakeun hungkul sebetulnya. Nya, da teri entong janten ieu. Nah jadi kieu, emang kieu. Entong janten masalah. Da langkung salamet atuh. Ya, langkung salamet. Kalau saya mengidentifikasi atau membikin filosofinya tadi, jangankan amal, atribut kehidupannya saja udah hilang, udah terputus. Nanti lu eta, cing saroleh murang kalih nanya, engke pun bapak, pun biang bunya, orang tua kita yang sudah meninggal dapat pahala dari kita. Sok bisi ibu teh persanten gitu. Saya tidak meyakinkan sesuatu yang berhubungan dengan akhirat, tapi emang kalaupun maaf ini, kalaupun Nabi ingin menyelamatkan orang tuanya, Nabi ibu kurban toswe ke ibu Rahmananya. Tapi Nabi tidak. Saya berkurban untukku wa ummati, untuk umatku. Artinya bagi siapa? Ibu kayak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ya kurban tehnya abdi sareng pun bapak pun biang anu tos teu aya. Gitu. Ya, jadi tidak mengatasnamakan tetapi kita berniat. Begitu. Beda berniat dengan mengatasnamakan. Untukku dan keluargaku gitu. Nah, itu. Eta otomatis. Dan Nabi ngajarkeun. Nabi ge ngajarkeun. Ibu kalem we bapak teu kedah seur emutan. Nya ulah nepikeun ka ieu teh. Urang teh mikiran kurban, ari kurban we can aya. Masya Allah. Ya luar biasa. Baik, selanjutnya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Ibu Suherti dari Majelis Taklim An-Naila Sukajadi, Bandung. Izin bertanya nih Ustadz, bisakah berkurban tapi uangnya minjem dulu dari kerabat dan dengan asumsi membayarnya bulan depan? Jazakallah, terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu. Wah, ini mah luar biasa solehah Ibu mah ya. Kita artosnya teu aya Bu, tapi hoyong kurban kumaha gitu nambut gimana? Ya. Pinjam boleh nggak Ustaz? Jadi yang disebut mampu itu ada dua. Satu mampu secara sendiri, yang kedua mampu dibantu orang. Kan itu yang mampu dibantu orang. Ya, Ustadz badai kurban, aduh kalaresan nuju teh gaduh artos. Wios ku abdi we ye artosna mah aya dipangnamutkeun nya di ieu ye cenah kanggo kurbana. Engke we mangga bade bayarna mah iraha. Mangga. Nu penting mah dibayar. Nya anu teu meunang. Anu teu meunang mah nya nginjem nya teh kurban. Ya, begitu. Ya enggak apa-apa silakan. Siapa yang melarang orang berkurban pinjam dulu? Enggak ada. Ya. Rasul ini beliau kurban itu kadang-kadang ada yang ngasih, kadang-kadang dia beli sendiri. Ibu aya geningan ayeunanya udunan sadayananya dikurbankeun atas nami itu. Kan mangga wae, ieu udunan 100.000 ewang, aya 30 genep jalmi, 3 juta genep ratus. Pasihkeun Ustad ieu atas nami ustadnya kurbana. Nuh gitu. Jadi ustad ieu teh jasa kurban dibantosan ku ieu. Sami jeung nginjem nu tadi. Namut nu penting mah dibayar we. Komo ieu mah tos bade mayarna ge sabulan. Kan aya nu rek mayarna teh can puguh. Ya Bu, abdi pasihan minjemnya ka iraha mayarna kumaha engke we. Nepikeun ka barek kurban can kabayar keneh. Apakah menjadi tidak sah kurbanna? Tidak. Yang penting ada niat membayar. Jadi jangan punya pikiran kalau ibu pinjem untuk beribadah itu tidak sah, jangan. Asal dibayar sakitu. Eta kuncina mah. Kang Heri. Nah itu Bu ya, boleh Bu, asal dibayar Bu. Baik, Masya Allah. Kita akan melanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap dicurhat Kak Ustadz Ucu atuh. Masya Allah. Curhatna Kak Ustadz Ucu. Ustadz Ucu anu lucu nu
Ustad, Ustad Ucu atuh. Bila anak-anak Anda dan keluarga ingin soleh dan berkah, titipan kurban Anda akan menjadi wasilah untuk meraih itu. Mari bergabung bersama pesantren holistik Al-Mutmainah untuk berkurban sesuai sunnah dan sesuai doa kita. Ingin meningkatkan kualitas pola hidup yang lebih baik? Telah dibuka kelas lansia di pesantren holistik Al-Mutmainah. Sebuah program ajar bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pola hidup lebih damai dan husnul khotimah. Dilengkapi dengan materi unggulan seperti pemulihan batin, tibun nabawi, healing Quran, sehat lansia, dan juga kegiatan menarik lainnya. Daftar sekarang juga. Terbatas hanya 30 peserta setiap kelasnya. Untuk pendaftaran, hubungi kontak yang tertera di www.pesantrenholistik.com. Bila anak-anak Anda dan keluarga ingin soleh dan berkah, titipan kurban Anda akan menjadi wasilah untuk meraih itu. Mari bergabung bersama pesantren holistik Al-Mutmainah untuk berkurban sesuai sunnah dan sesuai doa kita. Curhat ka Ustad Ucu. Ustad Ucu aduh lucu nu tawaduh. Jamaah salam dunia akhirat. Curhat ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad Ucu atuh. Masya Allah. Curhat ka Ustad Ucu. Ustad Ucu aduh lucu nu tawaduh. Jamaah salam dunia akhirat. Curhat ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad Ucu atuh. Masya Allah. Baik, program Curhat ka Ustad dipersembahkan oleh pesantren holistik Al-Mutmainah, kemudian didukung oleh Percetakan Cahaya dan Kamil Gold. Yuk zakat, infak, sedekah, berwakaf, berikan dan beramal di pesantren holistik Al-Mutmainah dan Curhat ka Ustad. Semoga jadi pahala jariah. Kemudian Anda bagi yang mau menitipkan hewan kurban masih ada kesempatan, silakan. Ada program spesial di pesantren holistik Al-Mutmainah yaitu kurban hafizah ya. Silakan hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Atau mau zakat, infak, sedekah, berwakaf, berkurban atau apapun, silakan Anda kris ke nomor yang di bawah ini ya, pakai handphone, atau silakan hubungi WhatsApp atau SMS ke nomor di ini ya. Dan kita juga di sana ada program outing class untuk manasik umroh anak TK, SD, SMP, udah termasuk berenang di sana, makan, jogging track, senam otak, pelatihan motorik anak, kemudian ada kelas lansia dan rihlah tarbiyah. Untuk info selanjutnya silakan langsung ke www.pesantrenholistik.com atau ke nomor yang ada di bawah layar kaca Anda. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke studio bagi yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan di sana. Pak, oh ya, Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Curhat ka Ustad. Ustad Ucu atuh. Masya Allah. Izin perkenalkan nama saya Aji Sugianto dari Majelis An-Naila Sukajadi. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk ria bila saya berkurban 1 ekor sapi atas nama diri saya, sedangkan umumnya mungkin 1 ekor sapi itu 7 orang Ustaz? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini apakah tidak termasuk ria Ustadz bila saya mah pengen kurbannya 1 sapi sendiri gitu, nggak bertujuh gitu Ustadz? Ya, sekarang banyak konten di YouTube. Ya. Banyak konten di YouTube. 1 orang selebritis kurbannya sampai yang sekian tot. Lalu kemudian pejabat juga. Urusan ria mah bukan urusan dipertontonkan. Iya, urusan hati. Abdi mah cenah bade hiji ku sorangan mah enggak. Rasul mah 60 ku nyalira. Nya, ieu mah karek ke hiji sapi badagnya anu limosin mending geus kudu kapanggih ku sararea. Lamun teu di kalau dia dan orang yang ria itu tidak nyaman kalau orang tidak nonton. Dan kalau orang tidak nyaman kalau dia tidak tahu. Kan orang yang ria, yang tidak ria ini kan orang yang ikhlas ini, bade aya nu ngalalajoanan bade henteu. Begitu. Terkadang itu dijadikan sebuah ekspedisi, sebuah apa? Maaf ini, kemarin ada yang nanya sama saya. Ustad,
Karena dari konten ini banyak jutaan orang follower yang yang menonton, dan itu ternyata melebihi dari harga sapi yang dia beli. Karena dia bikin kontennya itu. Saya kira niatnya kembali kepada dirinya lah. Susah diterangkan, itu juga tidak boleh. Susah disebutkan boleh juga susah, karena yang tahu dirinya sendiri. Ya, mangga Pak Haji, Pak Ustad badai kurban sasapi nyalira gitu sawios. Nya, badai ku nyalira mangga. Abdi we ieu nyalira atas nami. Cuman keluarga udah bebas semuanya. Begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, karena Nabi pernah kurban 60 dia sendiri. Unta ya Ustaz. Unta. Unta ya. Berarti Jadi unta Nabi juga boleh ya di Indonesia, misalnya mau kurban unta boleh ya Ustaz? boleh, asal aya nu nuang nawe daging onta. Ibu resep daging onta teh. Masalahna eta ieu. Kapungkur mah budak kurban teh lamun teh domba muning. Da ieu masalahna muningna tos langki. Jeung ayeuna jarang-jarang anu resep daging muning. Padahal daging muning teh non kolesterol. Daging muning bagus sekali. Upami mencit hayam kenging teh kurban Ustaz. Teh kenging lamun hayam kenging tiasa ku engke tiasa ku ucing. Nah, jadi harus sesuai. Jadi ada binatang-binatang yang emang khusus. Dihususkan gitu ya, nggak boleh sembarangan namanya. Binatang-binatang yang bisa disembelih. Begitu. Jadi nggak kan memberikan yang terbaik. Yang terbaik mah abdi kura iya cenah non kura-kura teh bahasa Sunda naon Bu? Kuya cenah kuya abdi mah 30 juta ieu mah Ustaz 60 juta malih mah. Dipeunci tuh ku abdi kurban yang terbaik cenah kumaha. Jangankan begitu, diuangkan saja kurban tidak boleh. Aslinya ada urang bagikeun we duitna daripada daging nama. Panesna lumayan 100.000 ewangnya. Lamun aya 4 juta teh beureun 140 jalmieun. Tidak begitu. Di sini kan yang paling pokok syiarnya. Bukan menerimanya. Dugikeun kapunten bunya lamun dipencit di ditu anu ditutupan jeung dipencit hareupeun masyarakat nepikeun ka jalmi teh bunga eta nu pokona. Karena sekarang ada musim cenah dipencit di lemur mah cenah ribet, tos we dipencitna di dieu. Tah di dieu mah cenah hiji dijaga, nu kadua terang beres we dipasihkeun ka masjid, ka RW cenah. Tu kudu aya bobolokot kumaha sumuhun Bu. Eta teh leres ari kitu nama efisien ngan siarna leungit. Nah, itu dia. Kan jalmi teh ningali sapi teh budak teh barunga. Ayeuna begitu breh tuh sapi teu aya sapina, teu aya nanaonna, geus melarima daging, moal rame gitu mah. Da eta pancing Nabi teh kudu bungah dina poe ieu teh. Nya, punten Bu, nya ge aya bobolokot urut ieu nya tingali aya tilas taina kumaha. Urang teh bunga teh maresihanna teh. Maaf, kalau semuanya dibereskan oleh itu dengan anggapan lebih efisien, lebih tertib, lebih sehat, mengurangi pahala-pahala yang lain yang akan membantu. Makanya saya menganjurkan mending dipencit ku urang we. Di lemur katingali kumat. Walaupun saya tidak menyatakan bahwa itu tidak sah disembelih di sana. Walaupun tidak menyebutkan di sana. Saya tidak menyebutkan apa tempatnya, tapi ditakutkan itu. Ya. Dan Nabi ge lamun kersa mah atos dipencit disumputkeun bagikeun dagingna. Tapi Nabi tidak. Nepikeun ka barudak teh ngariung mencit teh. Eta bungahna teh. Nini ge nu teu bisa kaluar. Ngadak-ngadak tuurnya teh cager. Coba hayang Bapak hayang naon? Hoyong cokor sapi. Masya Allah, itu dia ya, luar biasa. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan Bu. Curhat Pak Ustadz. Ustadz Ucu atuh, Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Ibu Ima Sumarni dari Majelis Taklim An-Naila Sukajadi Bandung. Izin bertanya Ustadz, apakah ada ciri-ciri khusus kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ustadz, ada nggak ciri-ciri khusus kurban kita itu diterima sama Allah? Melahirkan dua energi. Kalau kita beribadah maliyah lalu kemudian diterima, melahirkan dua energi. Yang pertama energi spiritual, hirupna jadi tawakal, sabar, ikhlas, qanaah. Yang kedua melahirkan energi positif, berdampak sosial kepada masyarakat. Nah, itu diterima. Makanya tadi Ustadz sampaikan Bu ya, kita ini sebetulnya bukan menyembelih binatang, menyembelih hawa nafsu. Dan yang paling pokok agar kita tidak merasa memiliki harta itu.
Kan Allah teh tanes miwarang mencit Nabi Ismail sanes atuh di mana atuh aya syariat kudu mencit budak. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada Ibrahim jangan merasa memiliki anak, bahwa anak itu titipan. Urang ge sami. Oh ieu teh geuning milik Allah, dititipkeun ka urang, ku urang teh dikurbankeun. Sakitu sebetulna mah. Da di etang-etang jeung urang jajan bakso jeung kurban 3.800.000 dengan 100 da geuning keneh jajan atuh. Nya nang dikumpulkeun eta teh eueuh di urang ngumpulkeun nya cenah sadinten 15.000 da tengadak-kadak leungit dikumpulkeun teh. Tari keur jajan mah aya wae di kitu teh. Tah eta bu ibadah mah. Ibadah teh karena melahirkan nilai spiritual, melahirkan energi positif. Makanya tadi Ustaz sarankan puntennya ya, saya tidak mengurangi. Bagaimana kalau orang-orang yang biasa menyembelih itu menyembelihnya di masyarakat? Jangan si kambingnya disimpan di sini sehingga orang tidak tahu. Ya, begitu. Itu untuk nilai positif energi itu. Energi. Ya. Jadi itu dia ya ciri-cirinya Ibu ya. Baik, ini sebetulnya masih seru ya, tapi waktu membatasi kita, artinya Ustadz harus sudah mulai closing statement. Seperti apa nih kurban yang berbuah surga itu? Silakan Ustadz. 3 syarat yang paling utama. 1 karena Allah. 2 jenisnya itu betul-betul yang bisa diterima yang terbaik. Yang ketiga cara dan waktunya tidak boleh bertentangan. Itu pokok sekali. Jadi orang tekengeng sholat lohor engke maghrib mau ditarima sarua we engke ge bu mencet 11, 12, 13 kan masih diizinkan. Selebih dari itu tidak. Kenapa? Karena ada waktu-waktu yang kita tidak boleh untuk berpuasa. Makanya nanti kita diharamkan puasa tanggal 10, 11, 12, 13. Itu haram. Nggak boleh puasa. Karena di sana adalah yaumud dabihin. Pada hari penyembelihan manusia tidak boleh ada yang puasa. Umat Islam itu. Jadi mudah-mudahanlah saya berdoa ibu bapak yang sudah berkorban tahun-tahun yang lalu diterima oleh Allah. Amin. Dan untuk tahun ini pun diterima oleh Allah. Amin. Dan yang paling pokok diganti kembali oleh Allah rezeki yang pernah kita keluarkan. Amin. Saya kira itu. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, dan ibu-ibu juga terima kasih ya udah di sini ya. Bapak juga terima kasih sudah hadir di sini. Kalau begitu kami dan kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku li qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat nang ka Ustadz Ucup. Ustadz Ucup aduh lucu nu tawaduh. Jamaahnya salam dunia akhirat. Curhat nang ka Ustadz Ucup. Curhat ka Ustadz Ucup atuh. Masya Allah. Curhat nang ka Ustadz Ucup. Ustadz Ucup aduh lucu nu tawaduh. Jamaahnya salam dunia akhirat. Curhat nang ka Ustadz Ucup. Curhat ka Ustadz. Masya telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Changjiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek